Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan bersama seluruh staf, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur Pamekasan, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir ke masjid ini guna menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, wabil khusus mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasanya kita mengambil barokah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah melalui kajian tafsir ini yang diawali dengan bersama-sama membaca surah yang kita kaji, yaitu surah Ad-Duha. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu akbar, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga menjadi tambahan amal ibadah, karena baginda Nabi menyatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah akan membalasnya satu kebaikan yang nanti akan dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi, bahkan Nabi menyatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini bagian ketiga tafsir Quran surah Ad-Duha. Mudah-mudahan selesai insyaallah. Jadi pada kajian siang ini lanjutannya adalah tafsir ayat 9 sampai 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi 3 ayat ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, bahkan disebut dengan muqabalah, imbangannya. Jadi setelah di awal surah Allah seakan menyatakan bahwa habis gelap terbit terang, ya, dengan waktu duhanya, yang kemudian Allah janjikan kebahagiaan di akhir. Mungkin di awal banyak sekali kesulitan,
terutama janji pasti adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Selama kita istiqamah dengan beriman kepada Allah dan istiqamah dengan iman itu, yang kemudian Allah juga ceritakan kepada kita, wabil khusus ini untuk pada Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi adalah seorang yatim, kemudian Allah sediakan sosok yang menjaganya, sosok yang menjamin keselamatan kesejahteraannya. Allah juga mengingatkan Nabi, dulu kamu adalah orang yang miskin yang kemudian Allah cukupkan. Meskipun Nabi definisi cukup atau kaya menurut Nabi adalah al-ghina winan nafsi. Mudah-mudahan masih ingat atau nanti YouTube-nya dilihat kembali. Artinya kata kaya bagi Nabi adalah kaya jiwa, kaya hati. Nabi hanya mencukupkan dengan kebutuhan. Bahkan dalam sejarah tidak pernah ada makanan yang tersisa ya, pada hari itu. Tidak ada makanan tersisa di rumah Nabi pada hari itu. Tidak disimpan di kulkas gitu ya. Jadi kadang-kadang kulkas ini bikin pelit ya. Jadi selagi masih nantilah simpan dulu kulkas, besok masih bisa dimakan kembali gitu ya. Kadang bikin pelit ya. Kalau Nabi tidak ada makanan yang tersisa di hari itu. Cukup kaya, itu kaya definisi Nabi. Kemudian juga Nabi diingatkan bahwa dulu kamu dalam keadaan tidak terarah, kemudian dikasih hidayah. Nah, imbangannya 3 ayat ini. Kalau sudah tahu begitu, ya, kita dulu sadar begitu, disadarkan. Ini mohon juga diingat ya. Ketika ayat ini ditujukan pada Nabi, sepanjang tidak ada nas lain yang menyatakan itu khususiyah, maka ayat ini juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kita ingin mensyukuri begitu banyaknya nikmat Allah itu, kenang masa dulu yang mungkin masih dalam kesulitan. Ketika masih naik sepeda ontel gitu, sekarang sudah bermobil, itu kenang. Jadi biar ingat betapa bagaimana nasib sepeda ontel ketika kena serbuan air hujan misalkan. Nah, setelah diingatkan begitu, maka imbangannya 3 ayat ini yang diawali dengan fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak yatim fala taqhar, engkau jangan berlaku sewenang-wenang. Karena dulu diingatkan alam yajidka yatiman fa'awa. Makanya Nabi ini sangat sensitif ini dengan anak yatim. Beliau sangat peka karena beliau sudah merasakan yatim itu. Sudah yatim sejak masih di masa dikandungan dan sudah ditinggal ibunya pada usia 4, 5 atau 6 tahun berdasarkan perbedaan versi periwayatan. Peka sekali. Sebenarnya momennya tepat kemarin ya, cuma tidak selesai ya. 10 Muharram gitu ya. Cuma jangan hanya 10 Muharram kalau menyantuni anak yatim, nanti kita bahas satu persatu. Setelah itu wa ammas-sa'ila fala tanhar. Jadi orang yang kepada para peminta, para pengemis, fala tanhar, janganlah engkau menghardik. Karena beliau mengalami sendiri masa-masa sulit itu. Mengembala kambing, kemudian menjajakan dagangannya Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya. Mengalami masa sulit itu. Jadi beliau merasakan sendiri betapa merananya orang miskin itu. Artinya kadang kita mungkin tidak bisa merasakan betul betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan ya, sulitnya hidup dalam keyatiman itu ketika tidak merasakan sendiri. Kira-kira pertanyaan berikutnya adalah apa kira-kira bentuk konkret dari fala taqhar, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Ada beberapa tuntunan lain dalam Al-Quran Al-Karim itu. Yang pertama adalah janganlah merendahkan anak yatim, jangan memperdaya, jangan menggoliminya,
jangan menghinanya. Malah usahakan muliakanlah anak yatim. Dalam Al-Quran bisa ditemukan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 17, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan mereka itu tidak memuliakan anak yatim. Ada orang-orang yang kadang nampaknya memuliakan anak yatim, tapi Allah mewanti-wanti, jangan-jangan dia tidak memuliakan anak yatim. Saya sependapat sungguhnya, mohon maaf kalau berbeda pendapat dengan saya sependapat dengannya. Ketika 10 Muharram mengumpulkan anak yatim, mohon maaf kalau berbeda pendapat, mengumpulkan anak yatim, kemudian dipertontonkan, dimedsoskan, dikasih uang dengan cara dimedsoskan, itu sebenarnya kurang memuliakan. Jadi seakan-akan mempertontonkan keyatimannya, ya, mempertontonkan bahwa inilah orang yang saya kasih duit, ini saya kasih ini. Inilah anak yang kasih duit. Meskipun saya yakin itu motifnya tidak ke sana. Motifnya mungkin syiar artinya agar lain bisa juga melakukan hal yang sama. Tapi hal lain yang mungkin perlu dipikirkan, jangan sampai kemudian gara-gara dipertontonkan itu, dibuat acara gitu mengundang anak yatim, malah itu dianggap menghinakan. Allah wanti-wanti ayat ini, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali tidak, itu tidak ada niatnya. Sekali-kali mohon maaf ya, saya tidak memvonis, tapi boleh jadi itu ada perasaan-perasaan seperti itu di anak yatim itu. Anak yatim yang paling tahu. Bagi yang belum yatim, kalau sekarang yatim sekarang ya nggak merasakan ya. Sudah dewasa nggak merasakan ya perasaan. Ketika masih anak-anak itu, jadi ditaruh di depan, diperlihatkan pada orang. Kira-kira apa perasaannya? Pernah ditanya enggak? Gitu. Jangan-jangan malah mereka merasa merasa nggak nyaman dengan itu. Coba rata-rata berak ya, gembira ya karena dikasih angpau gitu ya. Cuma hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada pernyataan Allah ini, kalla balla tukrimunal yatim. Karena sengaja memang saya sebutkan di sini ya, biar nanti difikirkan oleh panitia. Kalau bisa jangan diundang, datangi ke kediamannya, datangi, kunjungi. Jangan-jangan dia butuh apa sungguhnya, gitu kan? Datangi ke kediamannya. Bahkan ada guyonan, maaf ini tidak untuk dilaksanakan. Satu di antara bentuk cara kita mengayomi anak yatim, nikahi ibunya, gitu ya. Itu ada pernyataan gitu. Kata itu cara-cara kita untuk mengayomi anak yatim. Juga di antara ayat yang mewanti-wanti kita agar menyayangi anak yatim itu Quran surah Al-Ma'un yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mendustakan apa ad-din itu? Agama gitu ya. Meskipun kalau saya tidak sepakat. Artinya bukan salah. Saya memilih ad-din itu maknanya dua. Kalau kita bahas pada Quran surah Al-Fatihah, bisa agama, bisa maknanya al-hisab atau al-majaza bil amal. Kalau saya milih al-hisab. Orang yang tidak percaya nanti ada perhitungan di hari kiamat kelak, itu cenderungannya di dunia ini senang-senang saja. Senang-senang saja. Di antara bentuk senang saja itulah fadzalika yad'ul yatim, dia menghardi anak yatim, dia enggak peduli. Buat apa berbagi? Buat apa harta saya dibagi? Penting saya senang. Kenapa? Orang itu cenderungnya tidak percaya nanti ada hari perhitungan, hari hisab, hari kiamat. Makanya ad-din di sini kalau saya mohon maaf kalau saya, karena ini bukan salah ya. Saya lebih sepakat ad-din di sini maknanya adalah perhitungan atau hari hisab. Jadi, tidakkah engkau perhatikan orang yang mendustakan nanti akan datangnya hari hisab, hari perhitungan kelak.
Siapa itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Di antara orang yang mendustakan orang yang menghardi anak yatim. Ini disebut dengan Islam itu hadir untuk rahmatan lil alamin di sini. Jadi bukan hanya kesolehan pribadi, tapi kesolehan sosial. Sebisa mungkin jangan, kalau bisa datangi ke rumahnya, lihat kondisinya. Biar tidak khawatir ya, meskipun anak sekarang kan nggak begitu terlalu mikir itu, yang penting dikasih angpau sudah senang gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur. Mudah-mudahan semakin banyak yang peduli pada anak yatim. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Quran, memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Jadi ini bisa dibaca pada Quran surah Al-Balad ayat 12-15. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqrabah. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi ini karena berkaitan dengan mati dan hidup. Jadi ini fungsi zakat di situ. Terutama zakatul fitri itu pemenuhan fungsi pangan. Jadi fungsi zakat itu memang diantara pada aspek konsumtif. Jadi biar tidak ada orang kelaparan, terutama pada saat orang berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah aspek pemberdayaan. Ini sebenarnya arahnya. Jadi kalau di lembaga zakat, misalkan BAS atau LAS itu mungkin tidak semuanya dibuat konsumtif saja. Kepada anak yatim itu bagaimana pada ranah aspek pemberdayaan. Saya sengaja memunculkan ini karena biar bagaimana kita mengelola zakat atau mengelola harta kita sendiri kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin itu tidak hanya konsumtif tapi produktif. Ini bisa dilihat pada sabda Nabi ya, Rawahul Baihaqi, kata baginda Nabi, man a'ta yatiman malan hatta yustaghna bihi 'anil nas adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang memberikan harta pada anak yatim sampai anak yatim itu sudah merasa cukup, tidak lagi perlu minta-minta pada manusia lain, dia sudah cukup dengan harta itu aja, terus dikelola, dikembangkan menjadi berdaya dia, maka adkhalahul jannah, Allah akan masukkan orang itu ke surga. Banyak sekali riwayat tentang keutamaan berikan santunan pada anak yatim. Tapi pada hadis ini lebih pada aspek pemberdayaan. Jenengan ini kan kelompok-kelompok terdidik lah. Jadi bagaimana ketika menyalurkan harta itu jangan hanya konsumtif, tapi pada aspek pemberdayaan. Itu lebih jangka panjang. Jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya, kasih pancingnya. Itu biar dia bisa mencari ikan sendiri. Kemudian yang keempat, larangan fala takhar, jangan kau berlaku sewenang-wenang itu para ulama menyatakan termasuk dosa besar. Ketika kita berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim termasuk dosa besar. Ini bisa dikuatkan juga pada ayat yang lain. Misalkan surah Al-Isra ayat 34, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Jadi janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa cara yang baik itu? Ada anak yatim, mungkin dia kaya. Bagaimana orang-orang yang diberikan pelimpahan sebagai walinya, cara mengelola hartanya itu harus hati-hati. Jangan sampai kita diberikan kewenangan sebagai wali tapi malah kita menggerogoti harta anak yatim itu. Harus hati-hati. Para ulama wanti-wanti
karena berdasarkan ayat yang lain ya. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddal khabisa bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hauban kabira. Jangan kalian menukar harta kalian yang jelek dengan yang baik. Karena dia sebagai wali, dia yang pegang sementara harta peninggalan orang tuanya, kemudian ditukar ya, sudah motornya yang jelek ditukar. Anak-anak kecil mungkin belum tahu dia, sawahnya yang mungkin tidak subur ditukar gitu. Ya strategis ditukar dengan gitu. Mungkin gitu. Itu masuk dosa besar. Yang sering terjadi ini wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ini paling banyak terjadi. Ikum kepada harta kalian. Maksud dicampur. Karena ini anak yatim ini dalam pengawasan saya yang melindungi, saya ngasih makan, itu kadang antara harta anak yatim dengan hartanya disatukan. Diperdekakan TV. Ini khawatir kenapa? Di sini ada kemungkinan si wali ini nanti dia makan harta anak yatim itu dengan cara yang tidak baik. Biasanya ini kalau di kalangan Nahdien, kalau ada seorang bapak meninggal ada yatimnya, itu nggak mau itu dikasih makan di situ, nggak mau. Khawatir dianggap makan haknya anak yatim, kecuali jelas orang lain tetangga kanan kiri yang ngasih, itu baru karena hati-hati tidak akan barokah hartanya. Jadi mungkin cepat dapat tapi nanti hilang dengan cepat pula. Nah, jadi ancamannya kalau orang yang makan harta anak yatim ini tiada lain adalah neraka. Neraka itu jangan dibayangkan nanti hanya neraka di akhirat kelak. Neraka di dunia. Artinya hidupnya akan mengalami kesengsaraan. Hati-hati dan waspada itu. Jadi itu makna dari fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan bentuk agar kita tidak disebut berlaku sewenang-wenang. Pada anak yatim itu janganlah sewenang-wenang, artinya sayangi mereka, muliakan mereka, penuhi kebutuhan konsumtifnya, lakukan pemberdayaan agar nanti mereka siap menatap masa depannya gitu. Jangan makan hartanya dengan cara yang zalim gitu. Bagaimana kalau mengembangkan hartanya? Boleh. Artinya ada tanahnya yang subur, daripada tanahnya itu tidak dikelola, saya kelola nak ya, nanti hasilnya ya nanti saya kasih kamu. Apakah boleh dia minta bagian dari itu? Boleh, sepanjang yang dibenarkan oleh syariat. Jadi misalkan bagi hasilnya berapa gitu, sepanjang dibenarkan oleh syariat, boleh saja. Cuma jangan sampai melampaui batas gitu. Baik, itu ayat yang ke-9 tentang makna fala taqhar. Banyak sungguhnya kaitan itu. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Baik, para jamaah yang berhubungan, alhamdulillah. Pada ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah engkau menghardik. Jangan menghardik, pengemis ya. Jangan menghardik. Dalam Al-Quran itu ada dua istilah ya. Ada as-sa'il, ada al-mahrum. Haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak ya. Dalam harta kita itu ada hak bagi orang yang meminta, pengemis, wal mahrum, dan orang yang tidak minta. Mahrum ini ada orang yang miskin, fakir, sudah sulit tidak makan, tapi dia tidak minta. Dia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta. Nah, justru sungguh ini yang orang-orang yang harus kita cari. Dia tidak mau meminta, dia menjaga diri, tapi kita tahu dia orang yang memang dalam kesulitan. Itu yang kita cari, kita datang gitu. Jangan sampai tetangga kanan kiri kita ada orang seperti itu. Kita tetangga dekat kita tidak tahu bahwa dia lagi kesulitan.
itu hati-hati itu. Nah, ada riwayat begini ya terhadap para pengemis. Fenomena sekarang ini memang menjadi sedikit masalah gitu ya. Karena pengemis ini saat ini ya tentu tidak semua, mohon maaf karena nanti ini via YouTube ya, saya khawatir kena protes. Tidak semua pengemis ini kemudian seperti yang digambarkan dalam medsos yang itu sudah menjadi profesi. Profesinya memang pengemis itu. Bahkan dia punya mobil, rumahnya mentereng gitu. Nah, tapi ketika menjalankan profesinya pengemis, dia menggunakan pakaian yang amat sangat sederhana, bahkan kadang membawa anak kecil, ya, kadang kakinya dibuat cacat gitu, kadang pakai tongkat. Ada, saya lihat itu di media sosial, tapi tentu tidak semua. Nah, ini yang penting mungkin perlu disampaikan di sini, bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, ada hanya tiga kelompok orang yang boleh meminta. Selebihnya itu haram meminta, mengemis itu haram mengemis. Hanya 3 orang, kelompok orang yang dibolehkan meminta. Ini hadisnya panjang, saya bacakan. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang yang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Dia menanggung hutang orang lain, ya mungkin orang tuanya meninggal, wafat, itu kan kewajiban ahli warisnya, sementara tidak ada peninggalan hartanya. Nah, itu dia tanggung agar lepas dari orang tua. Sebagai anak yang berbakti, kewajiban hutang orang tua saya sudah bebas dari menjawab hutang itu. Nah, cuma dia belum punya uang, mau dimakan saja mungkin sulit. Nah, untuk itu dia boleh meminta, boleh mengemis. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Ini kata Nabi. Kena musibah, ya, tanpa diduga-duga, ya akan kena banjir, kena macam-macam sebab ya, sehingga hartanya cuma hilang, atau kena kebakaran, gitu kan. Nah, hartanya hilang, gitu. Bukan jiwa, gitu ya. Sapinya kena penyakit, menikmati. Nah, dia kesulitan hidupnya gara-gara hartanya habis, maka boleh minta. Karena harta hilang itu karena dia akibat musibah dari Allah. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya berkata, si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan. Ada persaksian. Jadi dia memang benar-benar sudah kesulitan hidup. Disaksikan 3 orang yang berakal. Main. Tidak asal kemudian malah ada yang mengkoordinir katanya. Tapi tidak di sini, bukan di tempat kita, tempat yang jauh. Misal tempat kita tidak ya, tidak ada bedanya gitu. Hanya 3 orang itu kata Rasul. Yang lain itu hukumnya haram. 3 orang itu yang boleh meminta. Kalau ada yang meminta mengemis termasuk 3 orang itu, maka dia punya hak untuk diberi. Kalaupun kita tidak bisa memberi, maka tidak boleh kita menghardiknya. Jangan sampai berlaku kasar. Caranya minta maaf. Nah, cuma persoalannya nih sekarang gimana kasus sosialnya ini. Kadang kita mau ngasih jangan-jangan ini profesi, ya, nggak ngasih kepikiran gitu. Tetap dikasih. Terutama di perempatan di lampu merah itu. Iya. Makanya memang bagus lah ada peraturan bupati atau perda yang sering dibaca itu. Bagus itu. Nah, ayat ini adalah bagi orang yang mampu. Jadi wa ammas-sa'ila fala tanhar, bagi orang yang mampu. Dalil bagi orang yang punya. Bukan dalil bagi pengemis. Ya. Jangan salah pasang. Kemudian pengemisnya bilang, bukankah Al-Quran sudah menyatakan wa ammas-sa'ila fala tanhar? Jangan begitu. Ini dalilnya bagi orang yang mampu. Pengemisnya dalilnya lain. Nah, misalkan ini dalil dalam sebuah hadis ya,
ma zala ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Kata Rasulullah, seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Dalilnya ini bagi yang ngemis, sehingga tidak mudah dia ngemis. Atau man sa'alan nasa amwalahum takassaru fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaksir. Barang siapa minta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, bukan karena kelaparan, bukan karena mendesak, maka sungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api neraka. Maka jika dia mau, silakan dia mempersedikit atau memperbanyak bara api itu. Artinya kalau enggak ingin bara semakin besar, berhentilah untuk mengemis. Jadi kalau tidak termasuk 3 kelompok itu, maka ini dalilnya. Kenapa saya katakan pengemis yang tidak termasuk 3 kelompok itu hukumnya haram. Dan kita yang punya, kalau ada 3 kelompok itu yang minta, maka hukumnya wajib kita ngasih. Andaikan pun tidak bisa ngasih karena ada kesulitan, maka jangan sampai menghardinya. Paham ini? Jadi memang tidak enak jadi orang miskin itu, tidak enak. Kalau bisa ya kaya lah, kalau bisa. Kalau bisa kaya. Cuma jadi orang kaya bukan berarti kemudian lupa. Dulu orang Madura bilang begini ya, kan sering ada Madura kan perantau, kadang sukses di perantauan, kemudian ada satu sebab kemudian bangkrut kembali. Apa peristiwa Madura? Mun lambe mangkat asal lebaran, mulai asal lebaran kan biasa. Paham gitu? Kalau berangkat dulu itu hanya bawa pakai celana saja, sukses di sana kemudian mengalami musibah bangkrut, pulang pakai celana saja, ya sudah biasa, tidak perlu disesali. Untung masih hidup kan gitu. Artinya ada semacam ada kesadaran diri. Jika dulu berangkat memang miskin, pernah jaya kemudian miskin lagi, ya itulah memang hidup itu. Jadi memang soal dunia ini saya sampaikan kemarin ketika bahas wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kekayaan kita di dunia ini andaikan pun kita kaya itu sementara kan gitu ya. Sementara kalau kita miskin di akhirat kelak nanti ya dunia akhiratnya. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah makna ayat yang ke-11 ayat terakhir adalah bersabar lagi karena biar bagian keempat lagi ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan kepada nikmat Tuhanmu fahaddis, maka nyatakanlah, maka ceritakanlah dengan bersyukur. Jadi kewajiban kita ini ketika dapat nikmat Allah itu tampakkan. Jadi kata syakara itu maknanya menampakkan. Menampakkan itu nikmat dari Allah. Jangan sampai kita mersembunyikan. Hari yang kok muntah oleh nalakoh, tak kira oleh hari aja. Nah gitu. Itu namanya kafar kufur. Jadi kata Allah, wa ta'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu menampakkan bahwa nikmat itu memang berasal dari Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmat itu. Tampakkan itu bentuknya apa? Pertama bil lisan, dengan talafuz alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian baru kita tampakkan dalam bentuk bil amal. Bil amal. Apa bentuk bil amal itu? Adalah bagaimana kita mempergunakan harta itu sesuai dengan tujuan, mempergunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat itu. Jadi misalkan contoh, kita diberi sehat oleh Allah, kira-kira apa tujuan Allah memberi sehat? Semuanya beribadah. Semuanya ibadah. Jadi kita sudah sepakat itu, karena kita di awal sudah diwanti-wanti oleh Allah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi wujud syukur dengan sehat itu apa? Ya ibadah gitu. Ibadah semakin kuat ibadahnya. Wujud syukur dengan harta apa? Berbagi. Jadi kalau dalam konsep Islam itu kalau ingin kaya berbagi. Harta itu tidak boleh mandek gitu kan. Ketika mandek seperti air gitu. Air kalau mandek itu akan menjadi comberan, akan bau air itu. Kalau air mengalir itu akan bening. Gitu. Harta kita itu seperti itu. Jangan dibuat mandek. Jangan sampai hanya beredar di kalangan orang tertentu saja. Kalau ingin kaya harus sedekah, berbagi. Coba panjenengan buktikan biar punya pengalaman keagamaan. Kasih, jangan kurang lain lah, takut masuk kepikiran ke orang tua, ke ibu misalkan. Pernah suatu ketika sampean dicoba datang, buka dompetnya, kasihkan semua ke bunda kita. Kasihkan semua, coba biar pengalaman hidup ini, biar punya pengalaman keagamaan, benar ini. Kasihkan semua. Tapi bersabar, tapi tidak akan lama itu akan kembali dengan yang luar biasa. Biar punya pengalaman hidup, pengalaman keagamaan sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam. Cuma jangan diniatin uangnya sudah sedikitin, datang dibuka dikasih semua gitu ya. Dicoba. Buat kaget ibunda kita sampai mencucurkan air mata karena bakti kita dalam bentuk seperti itu. Dicoba aja. Kalau ingin melihat betapa janji Allah di Rasul itu tidak main-main. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta itu karena bersedekah, bahkan bertambah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi satu biji yang kita tanamkan, kita sedekahkan, kita berikan di jalan Allah itu bagaikan investasi yang nanti akan kembali 7 tangkai, di tiap tangkainya ada 100 biji lagi. Artinya kembali 700 kalinya. Bahkan Allah masih berjanji kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Coba saja. Itu wujud makna fahadisnya di situ. Termasuk menceritakan alhamdulillah saya baru dapat nikmat dari Allah. Cuma karena ini ditujukan pada Nabi, insya Allah Nabi itu akan terhindar dari pamer dan riya. Kan begitu. Kalau Nabi sedekah, tidak pernah ada makanan yang menginap di rumah beliau. Insya Allah beliau akan terhindar dari pamer dan riya. Bagaimana kalau kita? Apakah kita ini harus menceritakan ketika dapat nikmat? Alhamdulillah engkau buruk oleh mobil kok. Jak ada modal kun saem. Ini tahaddus bin ni'am atau pamer? Penyan pamer. Banyak pamernya kan. Yang paling mudah untuk riya itu ketika pamer telah datang dari menunaikan ibadah haji. Khawatir kemudian muncul sikap pamer dan riya. Nah, kira-kira bagaimana sikap kita? Nah, ini yang penting. Meskipun ada perintah fahadis agar kita ini menceritakan nikmat Allah itu, jangan sampai terjebak kepada sikap pamer dan riya. Kalau itu yang terjadi, maka kembali pada hukum asal. Ketika ingin bersedekah, ketika ingin membantu sesama, jangan upayakan tangan kanan kita tidak tahu bahwa tangan kita telah bersedekah gitu ya. Seakan-akan dua tangan kita saja sama-sama tidak tahu kan gitu. Agar kita bisa terhindar dari riya ya.
Jadi memang yang tahu kondisinya adalah diri kita. Kalau bisa menjaga diri ya tidak apa-apa mengamalkan ayat ini. Apa tujuannya? Agar menjadi syiar, agar orang lain bisa meniru. Orang bisa meniru. Jadi ketika dia dapat nikmat, kemudian diundang banyak orang, undang syukuran, tidak apa-apa. Tapi tolong jaga hati, jangan sampai kemudian gara-gara itu kemudian pamer. Tentang anak ya, angkat ya lah. Misalnya gitu, itu pamer namanya. Tapi kalau bentuk syukur sungguhan, alhamdulillah. Jadi yang tahu pasti antara dua hal ini diri kita. Kalau Nabi diperintahkan menceritakan, karena Nabi pasti tidak muncul sikap pamer dan riya. Kalau kita masih mungkin saja muncul sikap pamer dan riya. Sehingga perlu hati-hati antara menceritakan itu dan jangan sampai terjebak pada pamer dan riya. Kira-kira begitu. Tidak apa-apa, silakan ceritakan, waspada saja. Karena hati ini gesit, hati ini mudah berubah pikiran. Ala kulli hal, kenapa ada 3 ayat ya? Fahaddis, saya kembali pada pokok soal tadi ya, lupa tadi. Nikmat Tuhan ya Allah yang diwajib kita syukur itu yang disepakati para mufassir adalah 2. Yang pertama adalah Al-Quran berkaitan dengan ayat tadi ya, dan Islam. Sepakati itu. Kemudian banyak juga para mufassir menyatakan bahwa nikmat Tuhan itu berlaku umum. Berlaku umum. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat Al-Quran. Apa wujud syukurnya kita? Ya baca. Jangan kemudian alhamdulillah Al-Quran ditimang-timang gitu. Bukan itu. Wujud syukur kita dapat Al-Quran, kita baca. Minimal baca Wadduha tiap hari Rabu kan gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Minimal gitu. Alhamdulillah ini disyukuri, ini beliau mendukung sekali Pak Direktur ini kan. Minimal ini sebagai wujud syukur kita karena mendapatkan nikmat Al-Quran. Alhamdulillah disyukuri itu. Islam juga disyukuri. Kalau ini fokusnya pada dua nikmat ini, tidak apa-apa diceritakan, tidak apa-apa. Biar orang ikut belajar, ikut tertarik. Gitu. Tapi sebagian mufassir katakan nikmat ini berlaku umum. Coba panjenengan baca. Saya simpulkan ya. Pertama, alam yajidka yatiman fa'awa, ayat ke-6. Ayat ke-9, fa'ammal yatima fala takhar, imbangannya gitu. Ayat ke-7, wa wajadaka dhallam fahada, dulu kamu tidak tahu arah kemudian diberi hidayah Al-Qur'an, tapi ini imbangannya pada ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Makanya sepakatnya hada di sini makna Allah telah beri hidayah itu adalah Al-Qur'an dan Islam. Cuma ayat 11 tidak sama urutannya. Sementara ayat yang ke-8 wa wajadaka ailam fa'aghna, imbangannya ayat 10 wa ammas sa'ila fala tanhar. Akhirnya apa? Pada ayat 11 ini makna nikmat Tuhanmu itu tidak hanya khusus kepada apa yang telah dijadikan hidayah kepada Nabi, yaitu Al-Quran dan Islam, tapi juga berlaku nikmat-nikmat yang lain. Gitu. Itu implikasinya. Seandainya urut, maka hanya 2 yang wajib kita ceritakan, yaitu Al-Quran dan Islam. Tapi karena ini agak sedikit siksak. Jadi ayat ke-7 tentang hidayah kemudian disuruh ceritakan ada pada ayat 11. Ayat ke-8 tentang kehidupan miskin kemudian dibuat kaya itu baru ada pada ayat 10. Siksak gitu. Seandainya urut, maka insya Allah sepakat para ulama makna nikmat Tuhan itu adalah Al-Quran dan Islam. Maka nikmat terbesar itu memang semua para ulama katakan adalah bersyukurlah karena kita mendapatkan nikmat terbesar, ya nikmat Al-Quran, nikmat Islam, nikmat iman gitu. Karena itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kira-kira itu yang bisa disampaikan tentang surah Ad-Duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Cukup apa masih ada pertanyaan? Ya, satu-satu. Enggak. Kewajiban kita terhadap anak. Karena kalau ibunya itu bukan tanggung jawab kita, tapi anak itu menjadi tanggung jawab kita. Ini hukumnya apa? Apakah wajib? Apakah sunnah? Kalau wajib itu ain apa kifayah? Dan luasannya itu kapan? Apakah saya wajib menyantuni anak yatim yang ada di Papua? Apakah hanya sekitar tempat kita? Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah tentang anak yatim. Anak yatim memang kebanyakan lebih nakal dengan anak yang tidak yatim. Biasa. Kadang-kadang itu banyak yang menjewer. Apakah itu termasuk berdosa? Kadang-kadang saya tanya, itu anak yatim. Saya tidak mukul yatimnya karena nakalnya ini. Nah, ini yang mungkin ini yang perlu kami tanyakan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Mungkin ada yang mau nyambung pertanyaan karena satu kali. Iya. Kayaknya Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan tadi yang mengumpulkan anak yatim itu kan bagian dari syiar. Yang penting kan kita kan hati, usul hati. Innamal a'malu binniyat. Soalnya kan kalau di kantor itu kan kalau motong gajinya teman-teman ini kan teman-teman kan kadang-kadang mau bukti kemana jalurnya ini pengen bukti. Nah terus yang beruntung tumpah ini takutnya anak-anaknya ada pertanyaan. Iya. Yang penting kan hati kan. Iya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya kan niat ya enggak riya. Kalau berkunjung ke rumah anak yatim, apakah iya kita ngasih? Kalau ketemu sama ibunya kan lama-lama jadi enak. Maksudnya pengertiannya itu enak gimana gitu. Cuman dua itu Pak. Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, ya. Hukum mengayomi anak yatim wajib. Cuma apakah menjadi fardu ain atau fardu kifayah, lihat situasinya. Disinilah seharusnya negara hadir. Nah, kalau di konsep konsep Islam itu, disinilah hadirnya, seharusnya hadir baitul mal atau kalau bahasa kita bas atau las, ya, harus hadir. Jadi yang namanya menyantuni anak yatim itu bukan hanya setahun sekali sungguhnya. Jadi bagaimana misalkan kelangsungan pendidikannya tetap jalan, jangan sampai berhenti gitu. Jadi apakah nanti akan menjadi fardu ain tergantung situasinya, kasusnya. Jadi ini dengan ilatnya itu, alasan penetapan hukumnya. Jadi kalau memang ada tetangga kita yang tidak kita mampu, tetangga kita yatim tidak mampu, itu bisa putus sekolahnya, bisa dia tidak terdidik nantinya, tidak terpelajar, kita bisa, maka menjadi fardu ain bagi kita. Makanya memang alangkah baiknya kalau diambil anak angkat lah, diambil anak asuh itu, sehingga menjadi terpantau terus itu. Dan memang cenderung nakal memang. Jadi itulah perlu kesabaran memang. Perlu kesabaran, ya, memang harus sabar. Sebagai misalkan pendidik memang kalau ada anak yatimnya perlu bersabar. Sebisa mungkin jangan pakai tangan. Ya memang lebih nakal dibandingkan dengan lain, rata-rata gitu ya, mohon maaf ya. Karena memang tidak ada figur ayah. Tidak figur ayah. Figur ayah itu yang membuat anak merasa segan kan. Kepada ibu kan manja, jadi cenderung nakal. Kepada ayah segan itu. Anak itu cenderung agak takut pada ayahnya karena ada figur ayah. Memang kalau bisa jangan sampai pakai tangan. Ya. Harus memang karena Nabi sangat sensitif dengan anak yatim karena beliau yatim sejak dalam kandungan. Tapi kalau niatnya memang mendidik, insya Allah tidak masalah. Niatnya mendidik ya. Tapi mendidik kan tidak perlu harus dengan kekerasan ya. Kalau masih bisa dengan kelembutan, kenapa dengan keras ya. Memang harus sabar. Jadi wajib tidaknya tergantung situasinya, kondisinya. Jadi itu.
Baik, alhamdulillah kalau memang ada upaya di institusi ini ya, di lembaga ini untuk bersama-sama urunan bilangnya. Baguslah itu, bagus ya. Saya menyatakan tidak bukan berarti tidak boleh ya, maaf ya. Mohon maaf takut salah paham karena di YouTube. Bukan tidak boleh diundang, bukan tidak boleh. Khawatir tadi kata khawatir itu justru malah tidak membuat anak itu tidak nyaman ketika diundang kemudian ditampilkan khawatir tidak nyaman. Zaman sekarang zaman YouTuber, zaman YouTube ya, zaman medsos. Itu akan dilihat semua orang. Itu. Jadi bagaimana kita cara mengetahuinya, mungkin perlu survei lebih lanjut lah. Kira-kira enaknya itu bagi yang penerima yang yatim itu kira-kira enaknya lebih enak diundang atau dikunjungi gitu misalkan gitu. Ya enggak apa-apa kalau ketemu dengan ibunya dan cocok, monggo saja. Masalahnya ini bukan satu, Mas. 10 gimana misal 10 Iya. Lagi baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dia. Terima kasih atas segala hal, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.